namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding, betul. Mengikat semua pihak, termasuk pemerintah, termasuk juga Polri. Berlaku sejak diucapkan. Sejak diucapkan, maka kewenangan Ketua KPK untuk tanda tangan seorang tersangka hilang. Kalau masih tanda tangan, advokat datang. Hei Bapak Hakim, tidak sah, lepas. Kenapa? Sejak diucapkan, sejak saat itu, kewenangan sebagai penyidik, kewenangan sebagai ketua ini hilang. Pakar-pakar yang ternama yang punya penafsiran berbeda. Oh, nggak perlu 4.351 anggota Polri aktif yang saat ini menjabat atau menduduki jabatan di kementerian dan lembaga di luar dari struktur Polri untuk dikembalikan ke Polri. Dia harus baca dulu lah. Ini ngomong tapi nggak baca. Mohon para doktor, profesor hukum itu baca, baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru baca, nanti jadinya kayak begini. Kalau bukan kita yang menghormati putusan MK, siapa lagi? Putusan MK itu jelas, final and binding. Apabila dianggap presiden tidak melaksanakan ini, perintah Mahkamah Konstitusi. Iya, itu bisa tidak melaksanakan ini, itu salah satu syarat bisa di-impeachment. Baca baik-baik itu. Tidak memerintahkan untuk melaksanakan putusan MK. Karena Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya penafsir konstitusi, maka itu menjadi perintah konstitusi. Kalau tidak dilaksanakan oleh presiden, ya udahlah, Pak Ponto urusin TNI aja, nggak usah urusin Polri. Putusan Mahkamah Konstitusi hari Kamis 13 November 2025 ini menuai kontroversi karena menjadi multitafsir. Multitafsir karena memang ditafsirkan berbeda atau dengan alasan yang berbeda-beda atau memang sengaja dibeda-bedakan tafsirnya. Nah, saya sudah bersama dengan ahli, yang salah satu ahli yang dihadirkan oleh pemohon ya. Iya, betul. Pak Ponto ya. Yes. Pak Ponto dihadirkan oleh para pemohon. Para pemohon adalah dua mahasiswa ya. Ya. Dua mahasiswa Fakultas Hukum ya? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum dari Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok. Dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi Pak Ponto tidak selesai sampai di situ karena ternyata ada parade pendapat para pakar. Iya. Tidak sembarangan pakarnya, ada pakar hukum tata negara banyak, ada pakar Prof. Kiki dari mana ya? Dari BRIN ya. Guru LIPI, pakar-pakar yang ternama yang punya penafsiran berbeda. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa nggak perlu 4.351 anggota Polri aktif yang saat ini menjabat atau menduduki jabatan di kementerian dan lembaga di luar dari struktur Polri untuk dikembalikan ke Polri. Yang dihapus oleh Mahkamah Konstitusi adalah hanya frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri saja. Seperti itu ya tafsirnya. Jadi mereka-mereka ini sudah membaca, tapi yang dibaca itu adalah almanak masa lalu. Jadi bukan dibaca yang tertulis, tapi yang dibaca yang ada di angan-angan. Kenapa Pak Ponto bisa bilang demikian? Nah, kalau dia baca, coba baca pasal 28 ayat 3, coba dibaca. Pasal 28 ayat 3. Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 ya, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekali lagi jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Titik. Itu batang tubuh dari pasal. Ya. Batang tubuh dari pasal itu apa? Menghendaki. Dia menghendaki bahwa anggota kepolisian kalau di luar struktur polisi harus menanggalkan baju polisinya. Itu kan batang tubuhnya. Jadi kalau ada keterangan selanjutnya, kemudian ditafsirkan boleh tetap hanya karena ada perintah Kapolri, artinya penjelasan sudah bertentangan dengan batang tubuh kan? Nah, saya bacakan ya penjelasan ayat 3 sebelum diputus oleh MK. Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Betul. Atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Nah, itu yang dibatalkan. Karena atau tidak berdasarkan penunjukan Kapolri ini dipelintir kalau
dengan penunjukan Kapolri boleh dong. Oke. Ada namanya argumentum a contrario. Jadi Ya. kalau kita baca secara terbalik, kalau berdasarkan penugasan dari Kapolri boleh, Boleh dong. dong. Ya. Tapi konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi ketika menghilangkan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri berarti hanya terbatas pada jabatan yang Ya sudah. Jabatan di luar struktur Polri, di luar struktur kepolisian, alih status atau pensiun. Itu kan hanya itu pilihannya. hanya itu. Menurut Pak Ponto. Nah, kalau kita mau lihat lebih lanjut lagi, lahirnya pasal ini itu lahir dari, jangan lupa, lahir dari reformasi TNI saat itu, reformasi ABRI. Kita lihat, ditarik ke belakang, TAP MPR nomor 7 tahun 2000, pasal 10 ayat 3, coba lihat. TAP MPR tahun 2000 nomor 7 ya, Ya. nomor 7 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal berapa Pak? 10 ya? 10 ayat 3. Pasal 10 ayat 3. Pasal 10 ayat 3 menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Titik. Tidak ada keterangan lagi. Jadi reformasi itu saja sudah membatasi bahwa polisi kalau di luar struktur ya, jangan bukan menempati jabatan sipil, bukan. Di luar struktur kepolisian harus alih status atau pensiun. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Nah, sehingga ketika ditambah dengan penjelasan inilah dianggap kalau atas penunjukan Kapolri boleh dong. Karena kalau di penjelasan yang lama yang belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi pakai kata atau ya. Atau. Jadi memilih Boleh salah dong, satu juga bisa gitu ya. Boleh dong. Tapi jangan lupa penjelasan tidak boleh membuat norma baru. Kalau boleh artinya normanya bertentangan dengan batang tubuh. Batang tubuhnya menyatakan tidak boleh. Kamu keluar dengan membawa pakaian dinas. Pakaian dinas itu tinggalkan di kantor kalau kamu mau keluar. Kan itu. Ya, ini berarti istilah-istilah yang digunakan di berbagai media Luruskan. itu tidak tepat ya. Tidak Karena tepat. kan yang digunakan istilahnya adalah jabatan sipil ya. Karena kan akhirnya kemudian muncul para pakar hukum tata negara yang bilang bahwa polisi kan juga sipil. Itu dia, karena tidak membaca. Karena tidak membaca, akhirnya polisi kan sipil, ditempatkan di sipil, apa salahnya? Iya, Bapak tidak baca. Padahal kalau kita kembali lagi di pasal 28 ayat 3, istilahnya adalah atau frasanya adalah jabatan di luar kepolisian. Nah, Pak, tapi ada pendapat berbeda karena para pakar hukum tata negara banyak bermunculan dan memberikan pendapat. Mereka bilang, kan kalau begitu pasca putusan Mahkamah Konstitusi, maka penjelasan ayat 3 hanya menjadi yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Ya. Secara argumentum a contrario, berarti jabatan yang mempunyai sangkut paut dengan kepolisian boleh. Nah, lagi-lagi itu kan akibat dari penjelasan kan? Apa boleh penjelasan? Kita kembali lagi. Apakah boleh penjelasan menghasilkan norma baru? Dengan logika demikian Pak, saya teruskan nih. Dengan logika demikian bahwa jabatan yang mempunyai sangkut paut dengan kepolisian menjadi pembenar bahwa nggak apa-apa di KPK karena ada proses penyelidikan-penyidikan. Nggak apa-apa di BNN karena ada proses penyelidikan-penyidikan. Nggak apa-apa di BNPT, nggak apa-apa di beberapa lembaga lain yang bersangkut paut. Itu kan hasil dari penjelasan kan? Kan hasil penjelasan. Padahal ilmu hukum itu mengajar penjelasan itu hanya menjelaskan batang tubuh. Jadi penjelasan tadi hanya menjelaskan yang di luar struktur itu adalah yang tidak punya sangkut paut. Udah selesai. Tidak ada yang lain karena kelanjutannya harus alih status itu kan tidak atau pensiun kan tidak ada di penjelasan lain. Betul, kan? tidak ada. Titik. Yang dijelaskan hanya jabatan di luar kepolisian. Itu saja. Itu hanya menjelaskan apa sih yang di luar struktur itu? Yang nggak ada punya sangkut paut lah. Itu saja. Tapi tidak dibilang kalau begitu boleh. Itu tidak ada. Nah, makanya kita harus tarik mundur satu step. Kita lihat TAP MPR. Ternyata TAP MPR juga sama dengan batang tubuh.
Nah, sehingga itu tidak ada alasan itu dipakai. Ya. Alasan dalam arti bahwa ada penafsiran bahwa kalau yang dilarang adalah yang tidak punya sangkut paut dengan kepolisian, maka yang boleh adalah yang punya sangkut paut dengan kepolisian. Pertanyaan berikutnya adalah siapa atau aturan mana atau dasar hukum apa yang kemudian menyebutkan atau bisa menjadi alasan pembenar KPK itu ada sangkut pautnya dengan Polri, BNP itu adalah sangkut pautnya dengan Polri, BNN itu ada sangkut pautnya dengan Polri. Karena kalau kita lihat secara undang-undang masing-masing lembaga kan punya undang-undang sendiri. Kalau hanya seperti itu punya sangkut paut, nanti becak punya sangkut paut dengan tank. Kenapa? Karena masing-masing punya tempat duduk. Kalau hanya sangkut paut kan. Jadi kalau kita hanya sangkut paut, ya mari kita sangkut pautkan. Iya. Jadi kalau banyak yang menyerang bahwa nih nyalahin MK lagi nih. Nih MK sih bikin putusannya nggak begitu jelas. Harusnya ketika membatalkan perasa tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri bikin jelas dong bahwa jabatan itu harus benar-benar hanya di struktur Polri aja, nggak boleh keluar. Kan jelas MK itu kan tidak boleh memaknai baru. Tidak boleh, kan tidak boleh. Sebagai harusnya jadi passive legislator. Iya, MK itu pasif, tidak boleh memaknai, tidak boleh membuat aturan baru. Apa yang diminta itu dia dikabulkan atau ditolak. Tapi kan dalam beberapa uji materi ultra petita juga, maksudnya melebihi dari apa yang diminta. Ya saat itu tanyakan kepada majelis hakim konstitusi. Bukan, kita lihat dulu dia bisa ultra petita kalau itu tidak mutlak. Nah kalau sekarang itu kenapa saya bisa bilang mutlak? Penjelasan bertentangan dengan batang tubuh apa tidak mutlak? Ini mutlak kecuali ganjil ilmu hukum. Karena apa? Ini mulai orang belajar hukum sudah bahwa penjelasan tidak boleh membuat norma baru. Itu penjelasan hanya menjelaskan batang tubuh. Itu masalahnya. Betul. Itu asas yang dipahami oleh siapapun yang belajar hukum baru di ilmu hukum. Kecuali semester 1 dia udah diajari itu soal itu ya. Kecuali tidak belajar ilmu hukum, kita bisa pahami. Tapi semua orang yang belajar ilmu hukum itu semua akan sama. Penjelasan tidak boleh bertentangan dengan batang tubuh. Itulah sebabnya MK sebelum memutuskan dia meyakinkan batang tubuh ini maunya apa sih? Ditarik mundur satu ke penjelasan. Dilihat, bukan ke penjelasan, dia tarik mundur ke TAP MPR. Apa? Yang tahun 2000 tadi nomor 7 ya, tahun betul. 2000. Nah, sama TAP MPR nomor 2000 pasal 10 ayat 3 dengan pasal 28 ayat 3 sama isinya batang tubuhnya. Ya kan? Karena dipahami bahwa itu adalah cikal bakal dari undang-undang itu. Jadi penafsirannya historis. Iya, di historisnya ditarik mundur. Nah itu. Ini sejarah kenapa waktu itu ada reformasi ABRI termasuk. Karena itu kan reformasi. Jangan lupa itu reformasi ABRI. ABRI direformasi menjadi polisi dan TNI. Kan begitu. TNI-nya seperti apa, polisi seperti apa, ya diatur di situ. Oke, itu satu argumen dari pakar hukum. Karena banyak nih pakar hukum yang bermunculan, Pak. Pakar hukum lain menyebutkan gini, yang dibatalin kan hanya undang-undang Polri. Di undang-undang ASN masih ada tuh boleh. Nah, yang dibatalin kan penjelasan ya. Makanya dia harus baca dulu lah. Ini ngomong tapi nggak baca. Yang dibatalin itu adalah penjelasan dari pasal 28 ayat 3. Itu satu. Yang kedua, yang dimohonkan oleh orang dua ini adalah undang-undang Polri. Bukan undang-undang ASN. Lalu tiba-tiba bicara undang-undang ASN dari mana? Justru karena itu, karena dasar itu Pak. Jadi Pak siapa yang namanya? Pakar Hukum Tata Negara Pak Ruliandi mengatakan bahwa ini justru karena tidak dimohonkan yang menjadi objek permohonan uji materi adalah undang-undang Polri, maka otomatis yang masih berlaku adalah undang-undang ASN karena bukan objek permohonan. Ya biarin aja ASN tidak mengatur Polri kok. Katanya Pak, saya mengutip nih penjelasannya. Katanya kan baca. Itu diatur dalam pasal Undang-Undang 19. ASN pasal 19. Nah, apa bunyinya? Coba. Bahwa di ayat 3 ya.
pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diatur lagi oleh undang-undang asalnya kan. Jadi undang-undang TNI atau undang Polri itu lex spesialis yang mengatur tentang Polri. Sedangkan ASN ini general. Bagaimana ilmu hukum tidak ada yang namanya general mengalahkan spesialis. Yang ada seingatku lex spesialis derogat legi general. Aku nggak tahu nih dokter hukum ini dari mana belajarnya general mengalahkan spesialis itu. Padahal di ayat 3, pasal 19 ayat 3 ini menyebutkan secara spesifik bahwa nanti ada lex spesialisnya itu diingatkan pada pasal 19 ayat 3. Itu yang tidak dibaca oleh Bapak Ruliandi ini. Dan ini bukan sekali, ketika di dalam pengadilan pun begitu. Pak Ruliandi ini berarti udah jadi ahli? Itu ahlinya waktu di pengadilan sama. Ahli para pihak? Ahli dari pemerintah waktu itu. Bahwa selalu yang kita kan di dalam undang-undang ASN kan boleh. Ya betul, ASN itu boleh sepanjang undang-undang asalnya mengizinkan. Undang-undang spesialisnya. Sekarang Polri kita di sini ini yang ASN ini Polri di sini kamu nggak ke sana. Jadi ibaratnya begini, kita pernah pacaran kan dulu. Nah kita yang laki ini berharap si ceweknya ini saya dengan tangan terbuka menerima. Tapi si cewek nggak dikasih sama orang tuanya, nggak boleh, kamu nggak boleh ke sana, nggak bisa. Apakah karena si laki ini menerima dengan tangan terbuka, lalu si perempuan itu akan boleh diterima ini? Padahal dia tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Kan sama. Seharusnya nggak boleh. Ya kan enggak lah. Orang tuanya sudah bilang, kamu enggak boleh sama dia ya. Orang tuanya ini maksudnya Undang-Undang Polri pasca Polri sudah bilang, tidak boleh kamu pergi ke situ. Kalau kamu mau jadi ASN ke sana, tinggalkan kamu punya gelar segala macam di sini dulu. Iya kan? Jadi perlu untuk dijelaskan bahwa nggak apa-apa ketika ada anggota Polri yang dianggap kompeten menduduki jabatan tertentu. Dengan syarat bahwa dia harus mengundurkan diri. Baju Polri-nya itu ditinggal. Apa logika hukumnya Pak? Kenapa pasal itu ada? Kenapa harus mengundurkan diri? Itu kenapa? Karena Polri dan TNI punya kedudukan terhormat di Republik ini. Dan hanya dimiliki oleh dua organisasi ini. Apa? Alat negara. Kita baca pada pasal 30 ayat 3. Itu TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan. Pasal 30 ayat 4 menempatkan Polri sebagai alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Melayani, mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum. Alat negara. Lalu diulangi lagi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Polri, coba baca. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Itu pasal 5 ayat 1. Coba baca lagi pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Biar jelas. Oke, pasal 30 ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Itulah sebabnya sebagai alat negara dia itu makhluk angkasa, makhluk terhormat. Apa yang ningrat dia? Akses konkret apa Pak yang terjadi kalau ini alat negara? Ini alat negara. Kemudian menjadi bukan alat negara. Kan itu aja. Ketika alat negara masuk ke ASN, ASN itu bukan alat negara. Itu aja. Kita tidak usah bicarakan alat negara itu apa. Nanti aja. Tapi yang jelas Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Sektoral itu
memberi status sebagai alat negara. Itulah sebabnya baik TNI maupun Polri kalau keluar dari situ harus menanggalkan dulu status alat negara. Menjadi bukan alat negara. Itu. Apa yang terjadi? Konflik of interest. Kalau kita mau cari lebih detail, Polri itu pasal 18 itu apa? Dia dapat mengambil tindakan dengan kemauannya sendiri. Pasal 18 undang-undang apa, Pak? Undang-undang Polri. Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Bayangkan kalau itu dia ada di BUMN, kalau itu dia pakai. Kapan dia meninggalkan itu? Pertanyaan saya. Dia meninggalkan itu apabila dia keluar dari Undang-Undang Nomor 2 2002. Yaitu dengan cara menanggalkan bajunya. Mengundurkan diri atau pensiun. Mengundurkan diri atau pensiun. Artinya dia meninggalkan itu, dia meninggalkan Undang-Undang Nomor 2 2002, dia meninggalkan pasal 18. Pak Ponto, dalam konten kita ya bicara mengenai reformasi Polri, banyak netizen yang juga berkomentar. Nih Pak Ponto nih nggak membandingkan dengan TNI sih. TNI kok bisa di beberapa posisi dan jabatan yang dibolehkan juga seperti saat ini Polri yang menduduki beberapa jabatan di kementerian dan lembaga. Makanya baca. Kalau nggak baca ya begini jadinya. Jadi kalau Polri itu jelas keluar dari Polri harus alih status, titik. Di luar struktur Polri. Ya? Itu. Tapi bagi TNI dapat menempatkan di ini. Berapa itu? 14 atau 10. Dapat di tempat ini. Di luar dari itu alih status. Kan beda. Nah pertanyaan lanjut. Oke. Kenapa sih dia dapat itu di 10? Kenapa dibolehkan? Kenapa dibolehkan? Ya kan itu. Kenapa dibolehkan di situ? Nah jangan lupa itu tadi. Selain Undang-Undang TNI ada lahir Undang-Undang Pertahanan Negara. Yang mengakomodasikan Undang-Undang Pertahanan Negara itu dari mana? Itu dari Sishankam Rata. Di situ ada. Nah pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 2000 tentang Pertahanan Negara. Coba baca biar tidak salah. Pasal 3, Pak, Undang-Undang berapa Pak? Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama. Terus? Dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Jadi TNI itu ada komponen utama, ada komponen cadangan dan pendukung. Nah, yang ditempati oleh TNI jadi ada TNI yang di komponen utama, ada TNI yang di komponen cadangan dan pendukung. Nah, itu yang di luar ini tadi. Jadi tidak tepat menurut Pak Ponto membanding-bandingkan antara bagaimana anggota TNI aktif bisa menempati lembaga lain, ya, yang Pak Ponto bilang tadi masuk ke kategori komponen cadangan dan komponen pendukung dengan anggota Polri aktif di lembaga di luar Polri. Karena Polri itu betul-betul Polri itu tidak boleh kemana-mana. Kamu itu hanya alat negara, hanya di dalam struktur Polri, titik, tidak ada lagi. Tapi bagi TNI beda. Ada komponen utama, ada komponen cadangan. Contoh nanti komponen cadangan, BIN. Dia masuk di BIN, dia masuk BSSN, dia masuk di mana lagi, itu ada 11 itu kalau nggak salah itu. Itu komponen cadangan. Nah komponen cadangan itu apa? Mendukung komponen utama. Contoh Jampit Mil. Itu kecadangan, pendukung. Komponen pendukung apa? Jampit Mil mendukung apabila yang utama ini ada penuntutan bila terjadi tindak pidana antara militer dan sipil, pakai Jampit Mil. Jadi dia tidak perlu melepaskan. Jadi dia tidak perlu karena itu adalah komponen pendukung. Jadi yang ada itu komponen pendukung dan cadangan. Ini beda. Jadi kalau sekarang muncul tafsir yang saya bilang tadi ya, balik lagi saya bilang tadi bahwa ada yang menafsirkan, pakar hukum tata negara menafsirkan, argumen kontranya dong. Kalau lembaga itu punya sangkut paut dengan tugas Polri ya boleh aja. Itu nggak bisa dipersamakan. Beda dong. Kalau ini kan jelas anggota TNI dapat menempati ini. Di luar itu
alih status. Kan jelas, apa bedanya? Nah, sedangkan polisi tidak. Anggota polisi menempati di luar status, di luar struktur setelah alih status, beda kan? Jadi jangan dibilang kalau ada sangkut paut. Lah kalau sangkut paut dari mana mau kita samain sangkut paut? Sama-sama punya kursi, sama-sama dari besi, satu. Nah, kan beda. Problemnya berikutnya Pak Ponto. Yes. Kan jadi pertanyaan, Pak Ponto sendiri yang menyampaikan ya di muka sidang di MK waktu jadi ahli ya, ketika itu menyampaikan bahwa ada 4.351 anggota Polri aktif yang saat ini menduduki sejumlah jabatan di luar struktur Polri di sejumlah kementerian dan lembaga. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, kata Pak Ponto sendiri juga, mereka harus dikembalikan ke Polri atau kalau mau lanjut pensiun atau mengundurkan diri. Berarti kan kalau kita belajar hukum tata negara namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Mengikat. Mengikat semua pihak termasuk pemerintah termasuk juga Polri. Dalam tempo berapa lama kira-kira? Kayaknya ini awal-awalnya kan kita belum dengar nih ada surat keputusan atau keputusan dari Kapolri untuk menarik kembali atau misalnya Menpan RB untuk menarik kembali 4.351 anggota Polri aktif. Kalau kita mau pakai proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu proklamasi. Tetapi kalau kita mau pakai MK, berlaku sejak diucapkan. Jadi sejak diucapkan, contoh, sejak diucapkan, maka kewenangan ketua KPK untuk tanda tangan seorang tersangka hilang. Kewenangan ketua BNN menyatakan tersangka hilang. Kewenangan penyidik yang masih ini dengan asumsi ketua BNN, ketua yang masih berstatus Polri aktif, kehilangan kewenangan untuk menandatangan. Kalau masih tanda tangan, advokat datang, hei Bapak Hakim, tidak sah, lepas. Kenapa? Sejak diucapkan, sejak saat itu kewenangan sebagai penyidik, kewenangan sebagai ketua ini hilang. Kenapa? Karena masih Polri aktif. Polri aktif harus alih status, baru dia berstatus kepala KPK. Tapi kalau dia masih Polri aktif, kembali dulu. Sebagai Polri aktif, tidak punya kewenangan yang dimiliki oleh ketua KPK, ketua BNN, penyidik KPK, penyidik BNN, tidak punya, hilang. Termasuk para sekretaris jenderal kementerian semua yang punya ini. Wah, parah juga dari tanggal 13 November 2025. Sejak saat diucapkan. Ini pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar bilang Indonesia negara hukum. Mutlak dijalankan. Karena sampai saat ini kita ngobrol sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi 13 November 2025, belum ada tuh masih permainan narasi kalau kita ikuti di berbagai pemberitaan tuh masih bertahan sejumlah pakar hukum tata negara. Itulah. Nggak perlu, nggak usah dibalikin. Makanya lah, mohon para pejabat itu kalau bukan kita yang menghormati Undang-Undang Dasar kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menghormati putusan MK, siapa lagi? Putusan MK itu jelas, final and binding sejak diucapkan. Sehingga semua itu kehilangan kewenangan. Termasuk yang juga yang juga mendapatkan akibat atau harus melakukan perbuatan hukum karena putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah juga pemerintah. Dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden dibantu dengan Wakil Presiden dan termasuk para pembantunya yang terkait para menteri-menteri. Berarti Menpan RB harus segera melakukan perbuatan hukum. Jangan sampai nanti muncul bahwa apabila dianggap Presiden tidak melaksanakan ini perintah Mahkamah Konstitusi. Itu bisa tidak melaksanakan itu salah satu syarat bisa di-impeachment. Baca baik-baik itu. Sebelum ini bergeser menjadi masalah politik, ya mudah-mudahan setelah dengar ini segera dijalankan. Tapi kalau ini bergeser ke masalah politik, akan susah kita.
Karena setidak-tidaknya Mensesnek bilang kami akan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi. DPR juga mengatakan kami akan tunduk. Tapi bentuk ketundukan, ya perbuatan hukum dari penerjemahan dari tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada jalan lain, hanya dua. Kembali ke menjadi Polri aktif atau tetap di situ dengan menanggalkan baju Polri. Hanya itu saja, tidak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Hanya itu. Berarti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ini 4.300. Itu proklamasi itu. Tapi kalau kata-kata hukum, sejak diucapkan. Jadi sejak hari Kamis yang lalu, tanda tangan itu tidak berlaku semua. Pak Ponto, tapi mengerikan kalau misalnya membayangkan bahwa kalau Presiden, dalam hal ini Mensesnek, Menpan RB, kemudian mendiamkan ini, Anda bilang tadi kalau menjadi bola liar. Kalau dia jadi bola liar dan dia bergeser ke masalah politik, berat. Sangat-sangat berat. Karena bicara soal impeachment. Yes. Sangat berat. Kita buka soal impeachment ya, diatur di pasal 7 ya. Coba lihat ya, isinya kita apa. lihat. Di pasal 7, sudah copy ya. Di pasal 7A ya. Pasal 7 betul. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Bagian mana atau dasar mana dari pasal ini yang menurut Pak Ponto bisa menjadikan terbukti telah melakukan pelanggaran hukum? Ya. Tidak memerintahkan untuk melaksanakan putusan MK. Apakah bukan pelanggaran hukum? Ya kalau mengikuti struktur mengikuti struktur ketatanegaraan ya gitu ya. Karena Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya penafsir konstitusi, maka itu menjadi perintah konstitusi. Kalau tidak dilaksanakan oleh Presiden melanggar konstitusi. Logika hukumnya begitu ya. Itu nomor 1 loh. Kita tidak usah kemana-mana, nomor 1. Akibat paling fatal apa menurut Pak Ponto? Ya, selain tadi yang kita bicara mengenai bahwa kalau bisa masuk ke ranah politik atau masuk ke ada yang bisa nyundul dalam tanda petik ya kalau di politik, akibat fatal apa yang paling bisa kita bayangkan? Itu bagi presiden. Bagi yang kedua, kalau itu tidak dilaksanakan maka terjadi ketidakpastian hukum. Ya, hukum rimba. Masing-masing dengan tafsirnya sendiri-sendiri. Terbayang nggak kalau masing-masing dengan tafsirnya sendiri-sendiri? Ya seperti yang terjadi sekarang sih Pak Ponto ya. Pakar hukum ini bicara begini, pakar hukum begini bicara begini. Ketidakpastian hukum. Kalau sudah terjadi ketidakpastian hukum, apa ujungnya? Huru-hara. Kalau ini ada banyak kemungkinan. Kalau Kapolri mengeluarkan perkap. Ya, perkap tentang? Untuk bisa menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Peraturan Kapolri itu jauh di bawah undang-undang, apalagi undang-undang dasar. Aduh, ini MK itu bukan berdasarkan undang-undang. Undang-undang dasar 24C baca itu. Apa undang-undang dasar bilang? Itu 24C. Punya kewenangan untuk menafsirkan konstitusi ya, itu pasti ya. Fungsi dari undang-undang kewenangan yang dimiliki oleh MK pasal 24C ya. Ini kan lahir 24C. Oke, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, makanya disebut final, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya, salah satu wewenangnya itu, yang lainnya adalah memutus sengketa undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan seterusnya. 24 ini undang-undang dasar. Apalagi peraturan Kapolri, jauh sekali. Kalau misalnya kita berandai-andai lagi nih, ini kan sekarang ada tim reformasi Polri. Undang-undang atau rancangan undang-undang Polri itu sudah bergulir dari 2023 ya, bahkan 2022 ya. Kalau misalnya di undang-undang Polri yang baru membuat aturan atau pasal yang mirroring dengan sebagaimana pasal di undang-undang TNI, menyebutkan secara terbatas bersyarat sejumlah posisi yang membolehkan
anggota polisi aktif untuk bisa menduduki jabatan itu? Dasarnya apa? Undang-undang apa? Jangan lupa, TNI bisa masuk ke situ karena ada Undang-Undang Pertahanan Negara pasal 7 ayat 2. Lalu membuat itu berdasarkan apa? Menurut Pak Ponto tetap akan bertentangan dengan konstitusi? Ya tetap akan bertentangan karena bedanya itu tadi, TNI itu ada Undang-Undang Pertahanan Negara pasal 7 ayat 2 yang memungkinkan adanya komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan Polri tidak ada. Tidak ada sama sekali. Termasuk kalau bikin aturan baru di RUU Polri baru atau bikin aturan lain, tetap bertentangan? Akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pasti. Pasti. Kecuali Undang-Undang Dasar kita ganti. Apa kita mau ganti Undang-Undang Dasar hanya untuk supaya Polri keluar dari bisa menjabat di luar Polri? Berarti seharusnya menurut Pak Ponto dalam waktu dekat ada 4.351 anggota Polri yang mengundurkan diri atau pensiun? Iya silakan, iya. Mengundurkan diri atau pensiun. Atau kalau nggak mau, ya balik lagi ke Polri. Balik ke Polri. Polri kan masih kurang, 350.000 masih kurang. Itu per Januari 25. Januari 2025 Kapolri menyatakan Polri masih kurang 350.000 sekian. Paradoks kan? Kurang 350.000 tapi mengeluarkan 4.300 sekian. Nah kalau pakai begitu dikembalikan tidak ada masalah kan? Pak Ponto, tim reformasi Polri kan berisi atau diisi oleh para pakar hukum tata negara, bahkan dua mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Mahfud MD, Pak Jimli Asidiki, yang tentu tidak mungkin tidak paham dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Menurut Pak Ponto harusnya tim reformasi Polri segera menindaklanjuti. Ini adalah langkah pertama yang sudah dibantu oleh MK. MK sudah bilang, mereformasi Polri itu apa? Polri tidak boleh keluar dari struktur Polri. Sehingga dari situ yang bisa kita tangkap apa? Kita mendesain Polri itu, Polri adalah tugasnya apa? Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani termasuk dan menegakkan hukum. Hanya itu saja. Jangan keluar dari situ. Kalau keluar dari situ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi ketika kita berbicara reformasi, mengembalikan Polri ke situ. Dan langkah pertama sudah diambil oleh MK. Kembalilah Polri ke kedudukan, ke singgasana. Polri ini adalah tempat yang terhormat sebagai alat negara. Kembalilah ke posisi alat negara, tempat yang terhormat yang sudah disiapkan oleh Republik ini untuk Polri dan TNI. Hanya dua loh. Kembali ke situ. Lah kalau ke sini nggak mau terus mau kemana? Sudah paling terhormat loh, gimana coba? Mau ngapain coba? Ya, karena kan saat ini masih bergulir pendapat para pakar-pakar. Ya karena nggak mau baca, makanya bilang baca dulu. Makanya tadi baca, walaupun saya hafal itu, tapi baca. Nanti kami juga akan tunjukkan secara full, Pak. Walaupun saya hafal, tapi baca biar jelas, biar tidak ada dusta di antara kita. Kan gitu. Pak Ponto, kalau Anda sebut tadi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, meskipun dalam tempo yang singkat-singkatnya ini butuh political will ya, butuh kebesaran hati dari sejumlah pihak untuk bisa menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, tadi Anda sebutkan berharap pemerintah segera mengeksekusi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menghormati MK kita ini? Itu aja. Mari kita himbau ini para pemimpin saat ini. Kita yang membuat Undang-Undang Dasar, kita yang membuat MK. Ya mari kita hormati putusan itu. Jangan lagi cari alasan ke sana kemari. Termasuk bilang putusan MK juga masih. Itu belajar hukum di mana? Aku juga nggak ngerti kalau ada seperti itu. Oh, aku aja bermualaf hukum aja bisa tahu kok, apalagi yang ini gimana sih? Para dokter, para profesor hukum ya. Mohon para dokter, profesor hukum itu baca, baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru baca, nanti jadinya kayak begini. Bisa terjadi bagaimana Profesor Luli Andi itu, aduh. Beliau itu berapa muridnya?
Dan kesalahan itu diulangi bolak-balik. Sekali ditanya tidak bisa jawab, pulang saya baca, di mana kesalahan saya tadi. Oh ya ini, jangan diulangi. Tapi kalau kesalahan yang sama kita ulangi, kita lebih bodoh dari keledai. Dan masalahnya adalah masyarakat bisa menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Bayangkan, masyarakat menempatkan para ahli itu di tempat tertinggi dan mereka akan ikut. Lalu kalau ternyata pernyataan itu keliru, itu bagaimana? Ya, termasuk Pak, nggak semua orang bisa sepakat ya dengan serta-merta, termasuk netizen kita. Pak Ponto udah baca komentar-komentar di 2 konten kita wawancara kemarin? Iya, apa itu? Yang kita soal reformasi Polri, kemudian kita juga bahas mengenai Prada Luki, ya kan? Ya. Makanya khusus untuk ini, karena semua, kalau Prada Luki kan banyak yang tidak tertulis. 3/4 itu tidak tertulis. Sangat subjektif. Ya silakan, bisa terima. Tapi dalam masalah ini, semua tertulis. Apakah tertulis di dalam undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang Polri, dan tertulis di teori hukum. Tertulis semua, tidak ada yang tidak tertulis. Pak Ponto termasuk dengan pendapat ini yang saya yakin kalau Pak Ponto baca di komentar juga banyak yang bilang gini. Ya udahlah, Pak Ponto urusin TNI aja, nggak usah urusin Polri. Kan ada juga komentar begitu. Oke, boleh. Kenapa saya urus ini? Karena akibat dari ini yang runtuh ini negara. Saya sebagai orang yang bertugas di intelijen itu hanya melihat negara itu bagaikan organisme hidup yang selalu makan-memakan. Dan salah satu cara untuk menghancurkan negara itu, hancurkan dari dalam. Dengan apa? Ya membuat begini. Bagaimana seorang ahli-ahli hukum ini bisa bertentangan karena tidak membaca. Apakah ini bagi saya? Ini bukan satu hal yang kebetulan. Saya bisa melihat ini akibat dari pengaruh asing untuk mempengaruhi orang-orang ini. Enggak betul, ini begini. Bisa saja. Karena salah satu tugas intelijen adalah melaksanakan pembunuhan. Dan ini bagi saya melihat akibat operasi pembunuhan oleh intelijen yang lain. Ini yang terjadi. Padahal kita ilmu dasar itu sudah tahu. Siapa yang nggak tahu? Penjelasan tidak boleh bertentangan dengan batang tubuh, itu ilmu dasar. MK itu setelah diucapkan itu berlaku, semua sudah tahu. Tapi kenapa orang-orang pintar ini menjadi muncul di berbagai begitu? media? Itulah bagi saya akibat dari intervensi atau pengaruh intelijen asing yang merusak logika berpikir mereka. Apa mungkin? Sangat mungkin. Karena itulah pekerjaan intelijen. Merusak sedikit, hasilnya banyak. Sekarang kan hancur kita, bingung sendiri semua. Hanya gara-gara berapa orang ini. Kan itu. Coba. Bingung itu iya ya bagi kami yang terus-menerus mengikuti pemberitaan aja. Seharusnya tidak bingung kan. Kalau para profesor, para doktor hukum ini patuh dan taat kepada ilmunya dan patuh dan taat kepada apa yang tertulis, tidak akan terjadi kebingungan itu. Gimana? Pak Ponto membaca faktor tunggalnya hanya karena ada intervensi dari bisa jadi intelijen asing atau jadi ada alasan lain yang menurut Pak Ponto mungkin saja mempengaruhi pendapat akademik yang mereka sampaikan, para ahli sampaikan. Karena saya bekerja di bidang intelijen, saya harus melihat dari sisi itu. Saya harus melihat dari sisi itu. Dan itu mungkin? Sangat mungkin, kenapa tidak mungkin? Pekerjaan intelijen kan begitu, membuat serupa menjadi tidak tak sama. Serupa tapi tak sama. Yang terjadi kan serupa tapi tak sama. Berhasil ini. Dan selalu kan ada konfirmasi intelijen kerja. Ada selalu telepon, Pak Ponto, can you tell me about that? What happened with that? Ini bukan pertanyaan. Ini adalah konfirmasi. Apakah pekerjaannya mereka berhasil atau tidak? Dan ini kan berhasil, bayangkan itu tipis sekali antara alat negara, sipil dengan sipil. Bayangkan coba. Oh ini kan jabatan sipil, kenapa tidak boleh ke sipil? Tipis sekali, betul sipil dengan sipil.
Masalahnya yang ditulis bukan sipil ke sipil, yang tertulis itu struktur Polri keluar struktur Polri. Yang tertulis itu alat negara menjadi bukan alat negara, kan itu masalahnya. Kalau ini semua membaca, kalau ini semua mengerti, kalau ini semua ingin baik, tidak terjadi seperti ini. Ini terjadi kenapa? Ya itu tadi karena pengaruhan. Oh ya betul. Akibat bingung semua. Ya kan? Karena pasca putusan MK memang banyak pendapat para doktor, para profesor. Nah, seharusnya setelah putusan itu back to basic semua, ambil undang-undang, baca semua, tarik semua itu ilmu hukum yang lalu apa sih ini? Bagaimana ini kalau MK sudah putusin apa? Kalau ini apa? Baca. Baru ngomong. Termasuk yang paling dasar adalah tidak menggunakan istilah jabatan sipil. Itu dia, baca. Jabatan sipil itu kan muncul karena ketidaktahuan. Tapi kalau baca, dia akan tahu Undang-Undang Pasal 28 ayat 3 itu tidak berbicara jabatan sipil, berbicara struktur. Diulangi lagi di penjelasan. Penjelasan kan mengulangi. Gimana coba? Tiba-tiba nongol jabatan sipil dari mana? Nah, kalau ditanya dari mana? Itulah suntikan intelijen asing ini. Jabatan sipil. Langsung. Bukan karena kurang paham? Bisa dua ya. Bisa kurang paham karena memang tidak paham, atau kurang paham karena diberi paham baru. Oleh siapa? Itu teman-temanku lah itu juga. Pak Ponto, begitu. Pak Ponto, semoga setelah mendengarkan obrolan kita ini gitu ya, saya harap jangan skip dulu setelah cuplikan pernyataan kita berdua yang kita tampilkan di awal, tapi kita harapkan setelah mendengarkan perbincangan kita, ini kita juga sepanjang wawancara kita tampilkan juga secara utuh di layar pasal-pasal yang tadi kita bahas, Pak. Atau kami harapkan nanti ya Pak, setelah mendengarkan perbincangan kita ini, silakan diunduh. Toh saya juga hanya bermodal dengan Google ya, lihat beberapa file, semua file sekarang ada bisa ditemukan secara kalau kita mau ada semua. Mudah di internet. Pak Ponto, terima kasih sudah menjelaskan kembali, karena Pak Ponto sudah jadi ahli di muka sidang ya di MK. Hanya ada 2 hakim konstitusi yang punya dissenting opinion. Satu concurrent ya, Pak Arsul Sani punya concurrent. Jadi punya kesimpulan yang sama tapi dengan logika hukum atau pertimbangan yang berbeda. Pak Ponto, terima kasih sudah berkenan ketiga kali dalam pekan-pekan ini. Terima kasih ya Pak Ponto. Thank you Pak Ponto.